Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, NIM 202410111141 dengan kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu modul 4 praktikum. Di sini terdapat soal-soalnya ada 3, yaitu yang pertama, implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Untuk setiap tabel, bersihkan minimal 3 byte data. Yang terakhir, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key, gunakan bare relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Di sini terdapat ERD logical dan ERD physical. Nah, di lab Fasilkom sendiri terdapat 11 tabel atau entitas, yaitu yang pertama jenis barang, yang kedua barang, ketiga lab, keempat kepala lab, kelima dosen, keenam aslab, ketujuh UKM, ke-8 kegiatan, ke-9 peminjaman, ke-10 pengembalian, dan yang terakhir ke-11 item peminjaman. Nah, di sini terdapat query membuat database laboratorium. Pertama-tama, kita membuat create database laboratorium. Di sini fungsinya create yaitu membuat seperti tabel maupun database-nya sendiri. Lanjut ke dalam query membuat tabel jenis barang, di mana yaitu inputannya create tabel jenis barang dalam buka kurung jenis barang ID. Nah, small serial ini tipe datanya primary key dan not null, maksudnya itu tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Nah, nama jenis, tipe datanya varchar, not null unique, dan atributnya keterangan, tipe datanya teks. Nah, di sini terdapat, jadi muncul data output. Lanjut, kita membuat query membuat tabel barang, di mana seperti yang saya tadi, create tabel barang, dalam kurung barang ID, tipe data primary key, not null, dan langsung keluar outputan seperti di atas. Dan ini pada query membuat tabel lab, seperti ini, create tabel lab. Lanjut ke query membuat tabel kepala lab. Lanjut dengan query membuat tabel dosen. Nah, di sini kita membuat query tabel aslab, di mana tabel aslab dalam buka kurung nim, tipe datanya varchar not null unique, lalu nama varchar not null, nomor HP varchar not null unique. Nah, di sini aslab ID-nya termasuk primary key. Lanjut kepada query membuat tabel pengembalian. Create tabel pengembalian, cantumkan tanggal pengembalian date null, lalu pengembalian ID, tipe datanya primary key not null. Not null ini sama seperti tadi, tidak boleh kosong. Pengembalian ID ini bersifat primary key. Nah, masuk pada query membuat tabel UKM, create tabel UKM, dalam kurung nama UKM, tipe data varchar not null unique, atributnya keterangan, tipe datanya teks. Nah, di sini UKM ID juga termasuk serial primary key. Query membuat tabel peminjaman. Di sini create tabel peminjaman, tanggal pengajuan date not null, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Di sini peminjaman ID termasuk primary key, dan selanjutnya kegiatan ID dan aslab ID. Nah, kita masuk ke dalam query membuat tabel item peminjaman, di mana create tabel item peminjaman, masukkan kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali. Nah, di sini nomor seri termasuk primary key juga, dan peminjaman ID, barang-barang ID, dan juga pengembalian ID. Nah, selanjutnya query membuat tabel kegiatan, di mana create tabel kegiatan, dalam buka tutup kurung, nama kegiatan, varchar not null, keterangan teks, dan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam soal kedua, di mana query membuat foreign key tabel barang dengan jenis barang. Nah, di sini maksudnya itu seperti definisikan alter table, nama table yang akan dijadikan foreign key, add constraint, nama kolom primary key, foreign key, nama kolom foreign key, dan reference, nama table primary key, dan nama kolom primary key. Dan di sini
Berarti tabel barang dan dengan jenis barangnya, alter tabel barangnya, alter tabelnya barang, add constraint-nya jenis barang ID, foreign key-nya jenis barang, dan reference-nya jenis barang ID. Masuk ke dalam foreign key table dengan foreign key table barang dengan lab. Di sini alter table barang, add constraint-nya lab ID, foreign key lab ID, reference lab-nya juga lab ID. Foreign key table kepala lab dengan lab. Di sini alter table-nya kepala lab, add constraint-nya lab ID, foreign key-nya lab ID, reference lab-nya lab ID. Di sini lanjut kepada query membuat foreign key table kepala lab dengan dosen. Alter table-nya kepala lab, add constraint-nya dosen ID, foreign key-nya dosen ID, reference dosen-nya dosen ID. Nah, lanjut kepada query membuat foreign key table pengembalian dengan aslab. Nah, ini alter table pengembaliannya, add constraint-nya aslab ID, foreign key-nya aslab ID, dan reference aslab-nya aslab ID. Nah, lanjut kepada query membuat foreign key table lab dengan aslab. Ini alter table aslab, add constraint lab ID, foreign key-nya lab ID, reference lab-nya lab ID. Di sini query membuat foreign key table kegiatan dengan UKM. Alter table-nya kegiatan add constraint UKM ID, foreign key UKM ID, reference-nya UKM. Masuk ke dalam query membuat foreign key table peminjaman dengan aslab. Nah, alter table-nya yaitu peminjaman, add constraint aslab ID, foreign key-nya yaitu aslab ID, reference aslab-nya aslab ID. Masuk ke dalam query membuat foreign key table peminjaman dengan kegiatan. Alter table-nya peminjaman add constraint kegiatan ID, foreign key kegiatan ID, reference kegiatan ID. Sama seperti tadi, query membuat foreign key table item peminjaman dengan reference barang. Ini alter table itu peminjaman add constraint barang ID, foreign key barang-barang ID, dan reference-nya yaitu barang-barang ID. Nah, kita masuk ke dalam soal nomor 3. Di sini, query mengisi data pada tabel jenis barang. Nah, ini inputannya yaitu insert into jenis barang. Kita memasukkan 3 karakter ataupun 3 jenis, yaitu pertama values laptop MacBook, keyboardnya portable, dan komputernya komputer desktop. Lalu kepada query mengisi data pada tabel barang. Di sini insert into barang, kita di sini memasukkan nomor seri, deskripsi, dan juga barang ID, jenis barang dan lab ID ini tidak usah diinputkan secara urut, karena di sini sudah menginputkan sendiri ataupun otomatis. Untuk dalam query mengisi data pada data lab, insert into lab, nama, deskripsi. Valuesnya lab control lantai 2, lab pascal lantai 1, lab RPL lantai 2. Lanjut kepada query mengisi data pada tabel dosen. Insert into dosen, nama ini, values, Slamin 2004, 6701, dan seterusnya. Kita masuk ke dalam query mengisi data pada tabel kepala lab. Di sini insert into kepala lab, tanggal mulai tanggal selesai, status, lab ID, dosen ID. Di sini lab ID dan dosen ID juga termasuk tidak usah diunggulkan secara urut karena sudah terisi secara otomatis. Lanjut ke dalam query mengisi data pada tabel UKM. Inputannya itu insert into UKM, nama keterangan, values, UKM, dan selanjutnya. Selanjutnya, query mengisi data pada tabel kegiatan, di mana inputannya yaitu insert into kegiatan, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Di sini kegiatan ID dan UKM ID juga tidak usah diisi secara manual karena sudah diisi secara otomatis. Query mengisi data pada tabel aslab. Lanjut kepada query mengisi data pada tabel peminjaman. Nah, di sini query mengisi data pada tabel pengembalian cuma menginputkan tanggal pengembalian saja, karena pengembalian ID dan aslab ID sudah terisi secara otomatis juga. Ini masuk ke dalam query mengisi data pada tabel item peminjaman, yaitu menginputkan insert into nomor seri, kondisi barang saat keluar, dan kondisi barang
saat kembali. Nah, ini query membuat kombinasi primary key dan foreign key pada item peminjaman pada kolom barang dan peminjaman. Nah, di sini kita membuat create table item peminjaman, yaitu bertipe data primary key, masukkan atributnya nomor seri, peminjaman ID, barang ID, dan nomor seri, tipe data varchar, referensinya barang, nomor seri, peminjaman ID, tipe datanya semua serial, referensinya peminjaman. Barang ID, tipe datanya semua serial, referensinya barang, kondisi barang saat keluar, teks not null, yaitu tidak boleh kosong. Lanjut masuk ke dalam kondisi barang saat kembali, tipe datanya teks, barang-barang ID, tipe datanya small serial not null, pengembalian, tipe data semua serial not null, dan constraint pengembalian ID, foreign key-nya, pengembalian ID, dan referensinya pengembalian ID. Terakhir yaitu constraint barang-barang ID, foreign key-nya, barang-barang ID, referensi barangnya juga barang ID. Seperti ini inputannya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.